Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, tamu terhormat, dan sesama teman sekelas. Selamat siang, semoga kalian semua baik-baik saja. Hari ini, saya Andi Bangsawan dengan NIM 2302015020004 mendapat kehormatan menjadi moderator untuk presentasi kami tentang topik pencegahan kebakaran. Presentasi ini merupakan puncak dari kerja keras dan dedikasi anggota kelompok kami, di antaranya Ainun Mardia Muhammad Asad, Andi Bangsawan, Nur Adillah Multazam, dan Rika Septi Wulandari. Seperti yang kita semua tahu, insiden kebakaran dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan, tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga menimbulkan resiko yang signifikan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kami untuk memberikan perhatian khusus pada langkah-langkah keselamatan dan pencegahan kebakaran. Dalam presentasi kami akan mengalihkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran, termasuk latar belakang, penyebab, dan konsekuensi kebakaran. Kami juga akan membahas pentingnya sistem proteksi kebakaran aktif dan metode untuk memadamkan kebakaran. Tujuan utama kami hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan wawasan berharga tentang pencegahan kebakaran dan langkah-langkah keselamatan. Kami berharap melalui presentasi ini, kami dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang isu-isu terkait kebakaran dan membekali Anda dengan pengetahuan untuk meminimalkan terjadinya kebakaran dan ledakan. Kami mendorong penelitian eksplorasi lebih lanjut tentang topik ini untuk pemahaman yang lebih mendalam. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, Dr. Anas Arfandi MPD, yang telah membimbing kami sepanjang proyek ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok kami atas kontribusi dan upaya mereka yang berharga dan dalam menyelesaikan tugas ini. Terakhir, kami mengakui bahwa presentasi ini mungkin memiliki beberapa keterbatasan karena pengetahuan dan pengalaman kami yang terbatas. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran membangun dari Anda semua untuk memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan menjelajahi langkah-langkah pencegahan dan keselamatan kebakaran ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kami harap presentasi ini informatif dan bermanfaat bagi Anda. Selanjutnya, pembahasan tentang materi pencegahan kebakaran. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nur Adillah Multazam. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara bangsawan. Adapun pembahasan kami yang pertama yaitu pengertian kebakaran, dan yang kedua penyebab kebakaran, dan ketiga sarana proteksi aktif, dan keempat yaitu penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran. Adapun pengertian kebakaran, kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat yang tidak dapat kita kehendaki, merugikan, dan pada umumnya sukar dikendalikan. Adapun konsep dasar terjadinya api atau segitiga api, pertama oksigen. Dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Udara normal di dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Kemudian bahan bakar. Bahan bakar ada tiga macam, yaitu benda padat, contohnya kayu, batu bara, kertas, dan lain-lain. Benda cair, contohnya bensin, alkohol, cat, minyak tanah, dan lain-lain. Dan benda gas, contohnya gas alam, karbon monoksida dan propan. Dan panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Contohnya terik matahari, permukaan panas, gesekan, dan pengelasan. Kedua, penyebab kebakaran api. Yang pertama itu ada faktor manusia, yaitu manusia yang kurang peduli terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran, yaitu dengan menempatkan atau menyusun barang yang mungkin terbakar dan pemakaian tenaga listrik yang berlebihan. Kedua, faktor
teknis. Ada dua, yaitu proses fisik atau mekanis. Misalnya, pekerjaan menggunakan mesin las atau kondisi instalasi listrik yang sudah tua. Adapun proses kimia, kebakaran dapat terjadi ketika pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan bahan-bahan kimia berbahaya tanpa memerhatikan petunjuk-petunjuk yang ada. Dan faktor yang terakhir yaitu ada faktor alam, bisa meliputi petir, panas ekstrim, angin kencang, atau gunung meletus. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Ainun Mardia. Saya akan menjelaskan tentang sarana proteksi aktif. Poin penting yang perlu kami jelaskan dalam presentasi kelompok mengenai sarana proteksi aktif adalah 1. Jenis-jenis sarana pendeteksi peringatan kebakaran yang digunakan, seperti alarm kebakaran yang dapat mendeteksi asap atau suhu tinggi dan memberikan peringatan kepada penghuni gedung. Kedua, sarana pemadaman kebakaran yang digunakan seperti APAR atau alat pemadam api ringan yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil. Nomor 3, sistem penyembur api yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang lebih besar seperti sprinkler, sistem yang dapat secara otomatis menyemprotkan air saat terjadi kebakaran. Keempat, pentingnya penempatan yang tepat dan perawatan rutin terhadap sarana proteksi aktif, seperti memasang sarana proteksi aktif di tempat yang mudah dijangkau dan mudah dilihat, serta menjaga agar tidak terlindung oleh benda atau perabotan. Kelima, pentingnya menjaga sarana proteksi aktif agar selalu siap pakai dan melakukan latihan secara periodik untuk dapat bertindak dengan tepat dan tenang saat terjadi kebakaran. Selanjutnya, bagian keempat, penanggulangan dan pencegahan kebakaran yang akan dibahas oleh saudari kita Rika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu 4. Penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Kedua, pemeliharaan alat pemadam. Ketiga, sistem pemadam otomatis. 4. Pemantauan dan pengawasan. 5. Pengaturan tahan api. 6. Pelatihan dan simulasi. 7. Pengelolaan limbah. 8. Pemadaman api cepat. 9. Monitoring dan inspeksi rutin. Dan yang terakhir adalah kesadaran masyarakat. Terima kasih. Baik. Penutup dari kesimpulan tersebut ialah yang pertama, kebakaran merupakan bencana yang serius dan dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara materi maupun nyawa. Kedua, sarana proteksi aktif kebakaran seperti alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran, dan sistem penyembur api sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan kebakaran serta kesadaran akan bahaya merupakan hal yang penting untuk mengurangi risiko kebakaran. Kedua adalah saran. Bagian pertama dari saran yaitu penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran dan pentingnya kegunaan sarana proteksi aktif. Kedua, perlu adanya perawatan rutin dan penempatan yang tepat terhadap sarana proteksi aktif agar selalu siap pakai dan berfungsi dengan baik saat terjadi kebakaran. Ketiga, diperlukan latihan dalam pemahaman yang baik tentang penanggulangan kebakaran untuk dapat bertindak dengan tepat dan tenang saat terjadi kebakaran. Dengan menggunakan kesimpulan dan saran ini, kami berharap presentasi kami akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencegahan kebakaran dan bagaimana sarana proteksi aktif dapat membantu mengurangi risiko kebakaran. Dan itulah tadi beberapa penjelasan dan pengertian tentang pencegahan kebakaran. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan karena masih banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan karena beberapa keterbatasan. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.